Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Langsung saja, ini terjadi pada perusahaan atau jenis usaha VO Al-Iman. Ya. Langsung saja, transaksi pertama, Tuan Iman menyetorkan modalnya sebesar 4 juta. Tuan Iman menyetorkan modalnya sebesar 4 juta. Penyetoran modal sebesar 4 juta akan berpengaruh pada kas. Ya, jadi transaksi pertama, kas bertambah 4 juta. Itu berasal dari setoran modal 4 juta modal. Nah, kita lihat di sini pengaruh transaksi pertama setoran modal berpengaruh pada kas bertambah, kemudian modal bertambah. Karena kasnya berasal dari setoran modal. Ya. Bertambah. Kemudian transaksi berikutnya, transaksi kedua. VO Al-Iman meminjam uang pada Bank BTC untuk pengembangan usahanya sebesar 5 juta. Peminjaman uang ke bank senilai 5 juta. Transaksi kedua. Karena kita meminjam uang ke bank, maka uang kita bertambah, uang kas kita bertambah senilai 5 juta. Oke. Bertambah. Kemudian uang 5 juta atau penambahan kas 5 juta itu berasal dari hutang bank. Nah, sebesar 5 juta juga. Oke. Bertambah. Kita jumlahkan dulu. Nah, kita lihat di sini posisi aktiva dan kewajiban dan modal sama, 9 juta, 5 juta, 4 juta. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi ketiga. Membeli kendaraan. Ini VO Al-Iman membeli kendaraan senilai 7.400.000 secara tunai. 7.400.000 membeli kendaraan. Yang namanya kita membeli kendaraan otomatis terkait dengan uang yang kita miliki. Berkurang atau bertambah? Sudah pasti berkurang. Senilai 7.400.000. 7.400.000. Ini berkurang. Uang senilai 7.400.000 ini digunakan untuk membeli kendaraan. Nah, buat di sini. Nah, maka kita menjadi yang tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan. Maka aset untuk kendaraan bertambah senilai 7.400.000. Bagaimana dengan posisi kewajiban dan modal? Tidak terpengaruh. Jadi hanya mempengaruhi aset yang satu bertambah, aset yang lain berkurang. Yang bertambah adalah kendaraan, yang berkurang adalah uang tunai atau kas. Kita jumlahkan sama dengan kurang. Oke. Nah, ini masih tetap sama.
Di sini tidak ada perubahan jumlah untuk sisi kiri, sisi kanan, atau sisi aktiva dan kewajiban modal. Lanjut, transaksi keempat. Membeli oli, minyak, rem, dan perlengkapan. Perlengkapan, nih. Ini perlengkapan ya. Akunnya perlengkapan. Oli, minyak, rem itu sama dengan perlengkapan semua. 65.000 secara kredit. Ingat, secara kredit. Berarti di sini ada kendaraannya, kita pindah dulu ke sini. Ini perlengkapan. Nah, yang perlengkapan 65.000. 65.000. Transaksi keempat. 65.000 bertambah tentunya ya. Karena kita membeli, sudah otomatis perlengkapan kita bertambah. Walaupun kita membayarnya secara kredit, tetap perlengkapan kita bertambah. Kemudian, karena kita membelinya secara kredit, maka akan terpengaruh terhadap hutang. Hutang usaha. Bertambah juga. Jadi, yang tadinya tidak punya hutang usaha menjadi punya hutang ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada perubahan, penambahan 65.000 perlengkapan dan hutang usaha 65.000 akibat dari transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Posisi akhir setelah transaksi. Nah, kalau tadi cuma ada 2, sekarang menjadi ada 3. Bagaimana dengan posisi kewajiban dan modal? Masih sama. Ini 65.000. Kemudian yang ini 4 juta. Kita copy saja lambang-lambangnya untuk menunjukkan penambahan-penambahan. Nah, oke. Kita lihat di sini 1.665, 7.400. Nah, ini hutang banknya. Kalau kita jumlahkan ini harus balance. Coba kita buktikan ya. 9.065.000. 9.065.000. Oh ya, sama. Lanjut, transaksi kelima. Membayar utang sebesar 30.000. Membayar utang sebesar 30.000. Yang namanya kita membayar utang sudah otomatis menggunakan uang tunai kita. Sebesar 30.000. 30.000. Ini tentunya berkurang ya. Jadi uang tunai kita berkurang senilai 30.000. Kemudian untuk posisi kewajiban modal mana yang berkurang? Karena kita membayar hutang, secara logika maka hutang kita berkurang senilai 30.000. Nah, kita coba jumlahkan dulu. Kemudian ini. Kemudian ini.
masih sama posisinya, yang berubah hanya hutang sama dengan 65.000 dikurangi 30.000. Nah, baik, sampai di sini kita cek dulu total masih hanya berkurang 30.000 ya, karena ada transaksi pembayaran hutang usaha berkurang dan uang tunai kita berkurang. Baik, sampai di sini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.